Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di sore hari ini kita diberi sehat walafiat sehingga kita bisa hadir dalam rangka kajian tafsir Al-Quran, dan tibalah pada saat ini surat Al-Imran ayat 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Dan ingatlah ketika para malaikat berkata kepada Maryam, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu dan mensucikanmu dan mengagungkanmu atas perempuan-perempuan di seluruh alam semesta. Itu tafsirannya, Al-Qur'annya, daripada terjemahan Al-Qur'an. Wa idh qalah, dan ingatlah. Jadi kalimat idza itu ya daraf 5 yustaqbal minas zaman. Jadi mengingatkan kita pada masa-masa yang lalu. Pada apa? Pada peristiwa Maryam ketika didatangi beberapa malaikat. Kalau disebutkan dan diartikan bahwa malaikat Jibril telah mendatangi seorang perempuan yang salehah yang bernama Maryam, ya. Dan ada yang mengatakan beberapa malaikat, artinya banyak malaikat. Tidak usah banyak-banyak, satu saja cukup, kan begitu. Tapi ini mengatakan beberapa. Dari saking Allah memuliakannya, yang bernama siapa? Maryam ini. Kenapa dimuliakan? Nah, inilah kita akan memberikan informasi dari Al-Quran betapa mulianya seorang wanita bila mana dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kekasihnya. Tidak hanya laki-laki. Makanya kalau ada kalimat-kalimat ya ayyuhalladzina amanu, maka yang berlaku himbauan itu kepada laki-laki dan perempuan yang Islam lagi beriman kepada Allah. Masuk sudah. Jadi kalau mengatakan Al-Quran mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu sudah komplit. Jadi amanu itu berarti laki-laki dan perempuan. Tidak pakai minal muslimin, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Tidak pakai gitu. Ya, tidak pakai alif ya panjangnya dengan alif karena fathah. Tidak. Muslim mukminin ya berarti sudah jamak daripada kaum muslimin baik laki-laki ataupun perempuan yang beriman kepada Allah. Nah, ini beberapa malaikat yang diturunkan ini menunjukkan bahwa betapa mulia perempuan yang pengabdiannya hanya semata untuk Allah. Jadi bolehkah orang laki-laki belajar dengan pengabdian ini? Ya silakan. Ini dibacakan kepada kamu itu untuk pelajaran bagi laki-laki dan perempuan. Artinya kalau laki-laki bisa dikasihi oleh Allah SWT karena ya
mencintai Allah dan menyembah hanya kepada Allah, maka tirulah pri kehidupan ya apa namanya Siti Sayyidatina Maryam. Jadi tidak harus laki-laki, ya. Para nabi kan semuanya laki-laki. Ya. Nah, ini Allah melebihkan sampai mengatakan bahwa Sayyidatina Maryam ini termasuk salah seorang perempuan yang paling mulia di alam semesta. Ada 4 orang yang mulia. Yang pertama Sayyidatina Maryam. Yang kedua Sayyidatina Asyah imra'at Fir'aun. Yang ketiga Sayyidatina Khadijatul Kubra. Dan yang keempat Sayyidina Fatimah Zahra. 4 inilah yang dibilang apa namanya? Nisaul alamin. Jadi penghulunya daripada wanita-wanita Islam yang beriman itu 4 orang. Nah, ini teladan. Kalau ini mau diteladani khususnya wanita itu paling pas. Paling cocok. Tapi bagaimana ibadahnya itu terus tetap dengan berlaku ini ayat untuk laki-laki agar bisa diambil pelajarannya. Makanya dibacakan ini oleh Nabi Muhammad SAW dan merupakan suatu wahyu yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau demikian Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Jadi Allah tidak membeda-bedakan nabi dan rasul di antara mereka yang pernah diturunkan oleh Allah. Artinya semuanya mulia. Nah, kalau semuanya mulia, apakah yang laki-laki yang perempuan tidak bisa mulia? Allah memberikan contoh. Inilah perempuan yang mulia. Kenapa mulia? Karena mulianya dipilih sama Allah Subhanahu. Dan orang yang ingin mulia, maka hendaknya mencontoh yang dijadikan idola itu harus dicontoh. Kenapa dicontoh? Karena dipilih oleh Allah. Kalau ada figur publik di antara laki-laki dan perempuan, ya, misalkan perempuan mengambil idola dari apa yang ia kagumi, pasti dia memilih bagaimana caranya dia berdandan, bagaimana caranya dia memakai jilbab, bagaimana caranya dia menutup aurat, bagaimana warna-warna yang sesuai dengan kulit-kulit mereka. Itu sangat perhatian, sangat jeli perempuan itu. Ya, bedak-bedaknya itu, jelinya. Gincu-gincunya, luar biasa. Sangat teliti. Kalau sudah ada idola yang dikagumi oleh wanita, sandal-sandalnya sama. Ya, semuanya sama. Ingin sama. Kenapa? Ingin menjadi menjadikan idola itu sebagai pelampiasan daripada keinginannya. Karena dia bukan idola. Paham? Tapi mengidolakan. Nah, ini Maryam adalah idola sebenarnya untuk muslimah. Seluruhnya, seluruh alam semesta. Jadikan Maryam ini sebagai apa? Sebagai idola bagi mereka. Yang perempuan khususnya. Dan yang muslimah khususnya. Karena Maryam ini juga, ya, dijadikan suatu berita atau cerita yang sangat luar biasa oleh mereka dari kaum Yahudi dan Nasrani. Dari awalnya dihina, tetapi dimuliakan ketika yang namanya Isa, putra Maryam itu lahir karena sebab berbicara dengan pastor-pastor mereka. Akhirnya mereka masuk Islam semuanya. Nah, sekarang ini ada seorang bayi baru lahir, baru dikemas-kemas untuk disalin dan sebagainya, lalu berbicara. Ketika berbicara,
Orang tuanya kafir. Tetapi dia berbicara tentang masalah apa? Wahai ibu, wahai ayah, jangan saya dibaptis. Karena saya beriman kepada Allah. Dan beriman kepada Muhammad Rasulullah. Ini bayi sekarang ada, baru berapa bulan, 4 bulan apa lahir. Ya, di Yugoslavia. Ya, bisa berbicara. Akhirnya sama ibunya dibawa ke pastor. Pastor, ya apa ini? Kok bisa ada bayi berbicara? Ketika ditanya sama pastornya, apakah kamu Yesus? Saya bukan Yesus. Saya bertuhankan sebagaimana Tuhan Yesus, yaitu Allah. Ketika ini ucapan dikeluarkan oleh mulut bayi, orang Yugoslavia banyak memasuk Islam. Dan begitulah mudahnya bila mana Allah memberikan taufik dan hidayah kepada mereka dengan dilahirkannya seorang bayi yang bisa berbicara dan mengesahkan Allah serta menjadi pengikut Muhammad Rasulullah, maka yang sudah berwawasan luas ataupun bahkan punya gelar profesor masuk Islam gara-gara orang yang tak masuk akal bisa berbicara dengan fasih, bukan tidak tahu. Nah, anak bayi ini sudah mengerti tentang bahasa Perancis, bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa apa? Bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Itali. Subhanallah. Dengan fasih. Nah, itu kalau Allah memberikan taufik dan hidayah. Nah, bagi kita yang jadi misalkan ulama-ulama membawa kepada mereka kepada Islam, kadang-kadang mereka dilempari. Bahkan mereka dicaci maki. Ya, bahkan bukan dia yang mencaci maki ulama-ulama kita, tetapi ulama sendiri yang mencaci maki ulamanya. Nah, ini anak kita ini kelemahan. Sementara Allah kalau memberikan taufik hidayah, orang bayi bisa berbicara, ya, mentuhankan Allah sebagai Tuhannya, Muhammad sebagai Rasulnya, mereka masuk Islam. Yang profesor, pasturnya masuk Islam. Ulama tidak bisa mengislamkan pastor-pastor, jarang sekali bisa mengislamkan pastor-pastor yang ada di dunia ini. Tetapi Allah sangat mudah. Wa dzalika 'alallahi bi'aziz. Kalau hal demikian bagi Allah itu mudah. Dikeluarkan seorang manusia yang Allah ridha, yang Allah pilih sebagaimana ini Nabi Allah Isa, tapi dia bukan nabi, dia bukan rasul, tetapi diberikan kehebatan oleh Allah SWT. Seperti itu. Akhirnya banyak orang kafir masuk Islam. Itu hidayah. Nah, kalau di Indonesia, ya ulamanya mencaci ulama. Ulama apa itu? Ulama dicaci maki. Nah, itulah. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan diberikan ngerti lah, diberikan hidayah oleh Allah. Ya. Nah, ingatlah. Nah, ingat berarti mengingat atau membaca sejarah pada masa-masa yang lalu itu penting. Karena di dalam Al-Quran ini isinya sejarah para nabi. Dari 25 nabi itu sejarahnya ada di Al-Quran. Dan itu pasti kebenarannya. Itu suruh baca.